Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinah fi qulubina wa liyazdadu imanina ma'al imanina. Wa nusallimu ala rasulina al-imam al-anbiya sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajma'in. Kita bersyukur pada Allah atas banyaknya kebaikan yang tidak terhitung kepada kita, sehingga kita bisa menghadirkan kebaikan semua atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semua atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan syukur kita atas ditegakkannya hati kita untuk mencintai taman-taman surga yang bernama Majelis Ilmu. Semoga kehadiran kita, kehadiran yang menambah hasanah kebaikan kita, menambah pemahaman kita yang lebih mulia, dan kita lebih menyemangati kita dalam kebaikan, dan lebih bersemangat kita dalam menutup kekurangan-kekurangan kita. Nah, kita hadir di muka bumi adalah makhluk yang satu pasang. Kita memiliki kelebihan dan kita juga memiliki kekurangan. Semua kita satu paket, memiliki kelebihan untuk kita syukuri, dan mudah-mudahan itu kita cerdas membaca kelebihan kita untuk dipupuk, dipelihara, dan ini jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beramal dengan kelebihan-kelebihan itu. Ya, mungkin orang lain tidak sama dengan posisi itu. Udah orang kuat puasa Senin Kamisnya, mungkin banyak orang itu setengah mati kalau mau puasa. Ada yang kuat menghafal Quran, ada juga orang memang tidak bisa menghafal Quran. Ada orang yang kuat qiyamul lail, pelihara qiyamul lail itu. Ada orang yang diberi kelonggaran rezeki sehingga bersedekah bagi dirinya itu mudah. Ada orang diberi fisik yang kuat, dengan fisiknya Masya Allah dia bisa menyumbangkan kekuatan fisiknya, dan dia bisa masuk surga melalui tenaganya. Maka mari kita cerdas membaca kelebihan yang Allah titipkan pada kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala min mahlukat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kita, dengan mungkin orang lain yang tidak dapat kelebihan itu. Dan mungkin yang punya kelebihan. Bersyukurlah atas kelebihan itu, dan itu kita rawat baik-baik untuk kita menukar kelebihan ini dengan surga. Ada orang yang tidak mudah marah, dan di situ kelebihannya. Tidak mudah tersinggung, itu kelebihannya. Tapi ada juga orang yang deretan kelemahannya juga ada di balik kelebihan. Kekurangan setiap orang itu mesti melekat bagi diri seseorang, sehingga
kita juga dibutuhkan kecerdasan tersendiri membaca nilai minus pada diri kita. Nah, semua kita ini punya nilai plus dan punya nilai minus, dan kita harus siap menerima itu. Kita harus membaca ruang-ruang setan, yang setan itu plesetkan kita, gelincirkan kita, hinakan kita dari sisi kekurangan itu. Ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, ya Allah bongkar kelemahannya. Itu sisi ilmu cerdas, sampai malaikat dia tundukkan dan dia kalahkan. Tapi ketika soal perut dan soal makanan, ada situ mati-matiannya Nabi Adam alaihissalam. Ada mati-matiannya dia. Soal ilmu jago, tapi soal menyikapi makanan, soal menyikapi dunia, itu kalah dia di situ. Dia titik kelemahan. Nah, maka hewan sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu ahli tahajud, Pak. Puasa bagus, baca Qur'annya bagus, sedekahnya bagus, zikirnya bagus. Tapi ada satu titik mati-matiannya itu. Dan disitulah setan memasuki sehingga manusia itu bisa terjerumus dalam kehinaan. Maka kita ini kita minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, minta penjagaan diri supaya kita dijaga dari Allah yang dari titik kelemahan itu. Ya rahmukallah. Sehebat apapun kita ini semua punya titik kelemahan itu. Bukan untuk direstui dan diridhoi, tapi berusaha untuk kita tutupi, Pak. Ya. Udah punya teman itu istrinya 2. Tolong Pak, bukan fokusnya di situ ya. Bukan di situ. Ini kita mau ambil ibrah, dia punya istri 2, berarti dia menyikapi 2 watak istri yang berbeda. Kelebihan istrinya ini satu, lebih ini. Banyak sekali lebihnya kalau sisi ini. Tapi berhadapan dengan suaminya, dia tunjuk-tunjuki suaminya, dia seperti menang dengan suaminya, seperti dia lebih di atas dari suaminya. Nah, di situ mati-matiannya dia. Ternyata titik kelemahannya, dia mungkin bagus pada sisi-sisi yang lain, tapi ada titik kelemahan dia. Dia tidak sanggup mendapat ridha Allah melalui jalur suami. Dia lemahnya di situ. Di satu sisi istrinya yang satu biasa, tidak ada mungkin menonjol yang lain, tapi dalam ketaatan sama suami, dalam sikap menerima suaminya sebagai suami, dia lulus. Mungkin pada sisi yang lain dia lemah. Nah, kita ini mau belajar satu kaidah, Pak. Kaidah bisa menerima kekurangan orang, khususnya pada ayat yang kita sudah baca tafsirnya dan pembahasan penjelasannya, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada lagi jalan untuk menyalahkan orang yang bermaksud baik meskipun salah. Ya, kita ini kadang-kadang hanya siap menerima kelebihan orang, tapi tidak siap menerima kekurangan orang. Kita ini buku itu satu interaksi dengan Quran. Quran mengajarkan kita ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya maksud baik. Dia punya maksud baik, tapi ketika menyerahkan kebaikannya kepada kita, kadang terbatas dan dia punya kekurangan, tapi niatnya sudah benar.
dan dia punya kemampuan terbatas untuk menyuguhkan kebaikan dengan segala keterbatasannya.